Dia butuh karbon dioksida. Diambil dari mana? Diambil dari udara yang ada di sekitarnya, di bumi tadi. Tapi nggak cukup 3 bahan ini. Diambil dari mana? Kemudian yang satunya untuk berfotosintesis. Saya pengen tahu, butuh apa? Halo. Berfotosintesis itu selain karbon dioksida, selain air, selain mineral, tumbuhan itu berfotosintesis butuh apa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Matahari. Betul, sinar matahari. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah sinar matahari ada di lingkungan bumi? Enggak. Dia ya sinar itu ada di matahari, di luar dari bumi. Kalau 3 unsur tadi semuanya ada di bumi. Nah, analoginya gitu ketika ngomongin manusia. Panas yang ada di tubuh manusia itu gitu ya. Enggak bisa dilihat oleh panca indera. Dia ada di akal. Ngomongnya gimana Pak? Yang ada di akal. Gini loh, saya pengen tanya. Kemarin sudah disampaikan tentang metabolisme. Ada relax respon, ada stress respon. Ternyata relax respon, stress respon ini sangat bergantung pikiran, perasaan yang punya. Betul nggak? Marah berlebihan, sedih berlebihan. Marah bisa dilihat nggak? Nggak bisa, tapi bisa dirasakan. Sedih berlebihan, bisa dilihat nggak? Nggak bisa, tapi bisa dirasakan. Takut berlebihan, iya. Bahagia juga, iya. Bisa dirasakan, tapi nggak bisa dilihat yang namanya bahagia itu seperti apa. Gitu. Tanda-tandanya kelihatan. Gitu. Nah, itulah yang mempengaruhi nanti dari bahasa, sehingga yang namanya tadi panas dalam tubuh manusia itu bergantung dari itu. Nah, sekarang saya masukin ke sini nih. Oke, saya ulang ya. Oke, tadi ingat 4 unsur tadi ada yang namanya udara. Kemudian kalau tadi bilang saya bilang fotosintesis, kalau penganut paritetik termasuk TCM itu ngomongin unsur manusia itu teori 5 unsur itu salah satunya ada unsur api. Kita sepakatin aja deh unsur api kita hilangin. Kenapa? Karena manusia itu nggak dibuat dari unsur api, manusia itu dibuat dari 3 unsur tadi. Selain dari Al-Quran itu yang namanya Al-Hadis tentang metode makanan, tentang ngomongin bagaimana cara makan, kan Nabi sudah sampaikan. Nah, kalau makan itu cukup yang penting tulang punggung yang tegak. Tulang punggung tegak ini kalau saya manifestasikan, oh makannya itu benar-benar nggak berlebihan. Orang sekali makan dalam 1 hari kayaknya nggak mati deh. Karena yang saya tahu ya, waktu saya belajar survival gitu ya, 10 hari dilempar ke hutan waktu sekolah pendaki gunung itu, dalam pelajaran disampaikan orang nggak makan 21 hari masih bisa hidup. Kecuali kalau orang yang nggak minum itu dalam tempo 3 kali 24 jam bisa mati gitu. Nah, tulang punggung tegak ini saya katakan yang sampaikan makanlah cukup untuk menegakkan tulang punggungmu. Tapi kalau nggak cukup menegakkan tulang punggungmu, isi perutmu dengan 1/3 makanan. Ingat ya, apa yang dimakan tadi unsurnya dari tanah sesungguhnya kita itu. Berarti kalau bicara tentang makanan, unsur tanah nih. Isi 1/3 makanan. Yang kedua, 1/3 air. Ada unsur air tuh di situ disampaikan. Dan 1/3 nafasmu. Unsur udara di situ. Jadi dikuatin. Surat Al-Hijr ayat 28-29 sama surat Al-Araf ayat 2, surat Al-Furqan ayat 2. Ayat berapa nih? Ayat 54 itu dikuatkan dengan apa yang disampaikan Nabi. Omongan Nabi tentang bagaimana panduan makan praktis itu sesungguhnya itu juga bisa ngomongin tentang komponen tubuh manusia. Gitu ya. Nah, sehingga yang ketiga tadi acuan dasarnya selain Al-Quran, Al-Hadis tadi pendapat salafus soleh.
namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa yang namanya unsur api dalam tubuh manusia tidak bisa dilihat oleh panca indera. Kayak listrik kali ya. Listrik itu kan unsur panas tapi dipegang nyetrum kerasa gitu. Tapi dilihat ya nggak bisa. Kecuali kalau bertumbuh kan bergesekan baru pijakannya seperti itu. Cara nganalisanya tadi seperti berfotosintesis. Nah, saya mau taruh ini tadi ke sini. Kalau ini tadi unsur udara, kalau ini tadi unsur panas. Unsur panasnya ini kalau yang di sana ngomongin api, kalau saya bilangnya tentang cahaya aja dah. Ini rekaman foto. Mantap nih. Cahaya. Materinya jago. Oke ya. Baru yang di sini adalah mana ya? Aduh. Di sini adalah unsur air, baru di sini unsur tanah. Ingat ya. Air, kenapa ditaruh di bawah Pak Tri unsur air, dan unsur tanah kenapa ditaruh di bawah? Karena berat. Ingat nggak? Yang namanya air arahnya dari atas turun ke? Halo? Hai? Bawah. Ya, arahnya ke bawah, makanya saya taruh di bawah gitu ya. Ingat, unsur udara itu arahnya fokus larinya ke atas. Naik. Kenapa? Kalau yang ini berat, kalau udara cahaya, karena sifatnya ringan, gampang banget nguap ke atas, maka ditaruhnya di Seluruh atas. ruangan. Itu dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo tanya ya. Gitu. Sudah sampai sini, ini izinkan masukin. Sudah sampai sini? Enggak ngutang juga, yuk. Oke, Pak, gambarnya nggak kelihatan. Bisa scroll nggak? So di zoom gitu pakai HP. Ini tulisannya kebalik nggak sih? Kebalik. Udara cahaya. Tulisan kebalik nggak? Bapak Ibu. Halo. Ya, udara. Kebalik. Tidak terbalik, Pak. Enggak kebalik, B, enggak kebalik. Udah. Supaya mantenginnya lagi gini-gini, Bapak Ibu. Saya pengen kasih tahu gini. Ibu-ibu kan sering masak air ya. Masak air itu adalah istilahnya gini. Ketika unsur panas tadi terdiri dari apa? Udara dan cahaya, Pak. Bisa dong kalau misalnya kita masak air pakai cahaya matahari, misalnya kaca pembesar gitu kan, ditaruh di kertas itu pelan-pelan lama-lama terbakar. Ya kalau bahan bakarnya kertas gitu. Kalau bahan bakarnya gas bisa nggak? Bisa juga. Ketika panas akan memercikan api. Kalau kita gesek-gesek kayu gitu kan, antar gesekan gini akan terpercikan api juga bisa terbakar. Unsur panas ini tadi apa? Bagiannya atau komponennya adalah udara dan cahaya. Unsur air ini, unsur, saya ulang ya. Jadi gini, ketika kita masak air, kemudian buat tutup panci ini bergerak, ketika ada unsur panas dan unsur dingin, di mana unsur panas ini komponennya adalah cahaya dan udara, unsur dingin ini adalah komponennya tanah dan air, bertemu, kalau seimbang, air yang ada di dalam tutup panci ini mendidih. Ketika dia mendidih akan menghasilkan uap.
Ya. Uap inilah yang akan menggerakkan tutup panci. Gerakan tutup panci ini adalah energi potensial sehingga dia bisa bergerak. Nah, gerakan tutup panci inilah yang disebut tabiat, kekuatan internal tubuh seseorang. Oke. Yang namanya unsur panas tadi terdiri dari udara dan Cahaya. saya taruh atas gini ya, panas ya. Kemudian bawahnya tanah dan air ini disebut material. Sepakat ya? Oke. Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang, kalau misalnya apinya sama, waktu masaknya sama, kalau saya tambahkan jumlah airnya, apa yang terjadi kira-kira? Apakah waktu mendidihnya jadi panjang, nggak sesuai dengan itu? Iya. Betul ya? Iya. Kira-kira kalau waktunya sama, memungkinkan nggak air ini mendidih? Enggak. Mungkin tapi lama. Artinya dayanya tidak akan tercipta. Berlebihnya air ini akan menciptakan keadaan atau kondisi tertentu yang namanya lembab. Ingat ya, berlebihnya unsur dingin di dalam tubuh manusia nantinya itu akan menghasilkan kondisi Lembab. Maka lembabnya saya tulis di sini. Kalau misalnya airnya tetap seperti tadi, cuma panasnya saya buat besar gitu ya. Setelan kompor listriknya saya setel gede gitu. Apa yang terjadi kira-kira? Panas. Panas toh? Panas yang berlebih ini akan membuat air ini cepat mendidih. Sebelum tutup panci bergerak, airnya sudah Kering. Habis. maka Kosong. terciptalah acuan gosong gitu ya. Acuan teoritis panas dan dingin. Ingat ya, panas dan dingin ini sebab. Saya ulang, panas dan dingin ini sebab. Ketika dingin berlebih akan mengakibatkan yang namanya kelembapan. Ketika panasnya berlebih akan menyebabkan keadaan Kering. Jadi secara garis besarnya panas berlebih menyebabkan kering. Berlebih akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan apa Ibu? Dingin berlebih? Lembab. Lembab. Kenapa Pak Tri ngomongin gini? Karena gini nanti saya ingin tanya. Disampaikan di dalam Al-Quran itu, makanlah yang halal. Tapi jangan berlebih-lebihan. Pernah dengar itu? Iya, pernah. Maka sesungguhnya sakit itu akibat sesuatu yang berlebih-lebihan. Jadi nanti ketika ada orang sakit, Anda itu nggak fokus. Anda itu fokusnya cuma fokus, ini apa ya kira-kira yang berlebih-lebihan. Contoh saja nih, di sini ada siapa ya?
Pak Muhadi. Siap, Pak. Iya, pengen tanya Pak Muhadi. Ketika bicara makanan Pak Muhadi ini rasa pedas sama rasa asam, sukaan rasa yang mana Pak Muhadi? Rasa pedas, Pak. Rasa pedas. Saya pengen tanya, kalau nggak ada sambal makan piye rasane? Lang. Sedikit hambar. Sedikit hambar. Nah, nanti ketika ada orang ketahuan hobinya suka makan apa, itu mijas atau temperamen atau karakter normal dia itu ya begitu. Nah, yang jadi kalau dia sakit ini nantinya gara-gara unsur tadi. Misalnya nanti dia kan senangnya suka makan pedes. Nggak suka makan yang namanya asam atau kecut. Ketika nggak ada sambal di situ, dia nggak akan selera makannya. Ketika nggak ada sambal di situ, bahasa sederhananya, makannya juga jadi sedikit. Yang jadi persoalan yang bersangkutan sakit ini, kalau nanti berlebih-lebihan sambelnya ini tadi. Wah, tapi saya nggak pernah berlebihan sambal. Nah, bukan hanya sambal itu tadi menciptakan yang namanya panas dalam tubuh berlebih. Jenengan kalau makan sambal keringetan nggak Pak Muhadi? Iya, keringat. Pak. Berarti tanda keringetan itu metabolisme Anda meningkat. Makanya ketika ada orang sambal, ini tipe orangnya tipe panas ini. Yang terjadi nanti ketika ada orang sakit, makannya makan sambal. Yang kedua, dia kurang minum. Yang ketiga, musim panas, bukan musim hujan, begitu ya. Yang keempat, jenis makan yang dimakan sudah bukan sayuran, bukan protein, tapi daging-dagingan yang sifatnya juga panas. Karena daging itu banyak lemaknya. Lemak itu ketika masuk di dalam tubuh, itu akan menghasilkan 9 kalori per miligramnya. Beda sama protein sama karbohidrat yang 4-5 kalori. Nih, ketika akumulasi panas ini nanti yang akan menyebabkan yang bersangkutan itu sakit. Termasuk sudah hobinya makan pedas di musim kemarau, makannya sate atau tongseng yang pedas, begitu kan? Hobinya begitu kan, Pak Muhadi? Minumnya es. Jarang minum, gitu ya. Hobinya marah. Alhamdulillah untuk minumnya masih terjaga. Masih terjaga, gitu ya. Tapi favorit ini. Coba yang bersangkutan ditanyain sama Pak Muhadi. Pak Muhadi, senang cuaca dingin, senang musim hujan apa musim kemarau? Hujan, Pak. Hujan, gitu. Itu tadi. Ketika Anda harus tahu tipe orang ini panas apa dingin, itu salah satunya tadi. Pak, suka minum RS nggak? Suka. Ya itu dia tipe panas. Untuk menyebabkan panas dalam tubuhnya, dia akan minum sesuatu yang dingin-dingin tadi. Itu ketika berlebihannya materi, lingkungan, sifat dari seseorang yang tipenya tadi panas, itu yang akan menyebabkan yang bersangkutan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya adalah tadi, kalau panasnya berlebih menyebabkan apa? Hai. Kalau dingin berlebih, alhamdulillah, nyandak berarti ya. Kalau dingin berlebih, kelembapan. Kalau panasnya berlebih, kekeringan. Jadi nanti kalau ketemu ada orang yang tipe panas, maka jangan-jangan nih rata-rata orang yang bersangkutan itu kena penyakit-penyakit yang tipe kering. Contohnya apa? Contohnya salah satunya adalah kasus-kasus nyeri itu rata-rata sifat penyakitnya kering. Apa Pak? Coba aja tanya Pak Muhadi. Pak Muhadi umurnya berapa? 60, Pak. 60. Iya. Satu, nyeri Ngilu-ngilu. punggung.
ngilu-ngilu, nyeri punggung biasanya, pinggang, punggung, pegel tuh. Bukan nyeri sakit ya, pegel tuh rata-rata di situ, bukan yang lain penyakitnya. Atau Dengkul. kadang-kadang sakit kepala. Bener nggak, Pak? Nyeri persendian, Pak. Nyeri Alhamdulillah. persendian tuh. Enggak. Itu kasus-kasus penyakit kering. Paham sampai sini ya? Ini teori 4 unsur ini. Ada pertanyaan sampai sini? Tanya Pak, Ya, tadi mengenai tipe penyakit kering, Bapak bagi contoh adalah rasa sakit. Anywhere lah, sakit itu ngilu, pegel-pegel dan sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan patofisiologi daripada nyeri, itu karena adanya vasokonstriksi. Jadi macam mana Pak? Apakah setiap orang yang sakit ngilu dan pegal-pegal, baik itu nyeri di os, maksudnya di tulang, ataukah nyeri karena adanya luka, mananya itu karena dia kekurangan air? gini Bu. Contoh misalnya asam urat. Jadi saya nggak ngomongin tentang nama penyakit sebenarnya. Karena kalau pengobatan tradisional itu cenderung awam, dia akan melihat tanda dan gejala. Ingat, yang saya sampaikan ini dari awal, sejak awal, yang namanya orang sakit itu adalah proses alami tubuh, dan tanda dan gejalanya itu adalah reaksi tubuh terhadap serangan penyakit. Asam urat, nyerinya ada di sendi, misalnya begitu ya. Kadang-kadang disertai pembekakan. Yang jadi pertanyaan, nyeri ini nyerang apa sih? Nyerang sendinya atau nyerang peredaran darahnya? Oh, ternyata dia nyerang peredaran darahnya. Kenapa? Yang namanya asam urat itu metabolisme akhir dari protein yang namanya purin. Yang kalau normalnya dia dirilis oleh ginjal, dikeluarkan lewat urin. Gara-gara satu, jangan-jangan nih ketika pembuluh darahnya diserang, nih komponen air di dalam plasma darah, ingat ya, yang namanya darah itu ada 2 komponen, ada plasma darah, ada sel darah. Plasma darah 90% terdiri dari air. Jangan-jangan airnya yang kurang. Sehingga bahasa sederhananya, tubuhnya itu kayak bak mandi sudah disikatin gitu ya. Sampah-sampahnya, lumut-lumutnya sudah itu, cuma nggak bisa dibuang gara-gara kurang airnya, nggak dibilas. Akhirnya itu tadi mandek di sela-sela persendian. Artinya coba perhatikan, anjuran orang yang asam urat, oh banyakin airnya, gitu. Jadi kasus-kasus nyeri Pak, bisa nggak Pak? Itu di sini. Tadi nyeri itu adalah apa tadi? Berlebih-lebihannya? Panas. Iya. Panas tadi unsurnya apa? Udara dengan cahaya. Udara dan cahaya, gitu ya. Udara dan cahaya. Tadi dalam patofisiologi, dalam patofisiologi medis konvensional terjadi yang namanya vaso apa Bu? Lupa saya. Vasokonstriksi. Vasokonstriksi, penyempitan bukan itu Bu? Iya, sempit. Iya. Ingat ya Bu ya, ketika kita takut, sedih, marah gitu ya. Contoh saja marah, degup jantung kita kerjanya lebih kenceng nggak? Lebih. Iya. Kenapa kerjanya lebih kenceng? Karena Sebab keluar hormon stres, namanya kortisol. kortisol. Gitu kan? Yang namanya epinefrin buat jantung itu kerjanya lebih cepat. Efek dari kortisol itu keluar adalah sempitnya pembuluh darah. Sepakat nggak Bu? Iya. Iya. Maka ketika tadi yang di sini unsur panas tadi, cahaya tadi, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada di akal dan perasaan ada di akal. Artinya akal itu pikiran dan perasaan seseorang. Kalau gerak tubuhnya itu, kalau komponen tubuhnya, kita tahu bahwa komponen tubuh manusia ada fisik atau jasad, kemudian ada akal, ada pikiran, ada perasaan. Kalau yang banyak gerak itu adalah emosinya, perasaan dia misalnya, sedih, marah, takut, ini kan unsur panas ini. Oke.
Berarti panas berlebih bukan? Iya. Iya. Terjadi kontriksi nggak? Iya. Iya dong, kan gitu. Logikanya kan begitu ya. Maka nanti perhatikan penyebabnya kan di sini, Bu. Oh, berarti dikurangin panasnya ini. Kan gitu ya? Kalau di sini, ya, tadi yang namanya cahaya, udah saya hapus. Ya. Kemudian tadi ini udara, kemudian tadi ini tanah, kemudian tadi ini air. Yang namanya cahaya ini tadi sifatnya panas dan kering, Bu. Perpaduan panas dan kering. Yang namanya udara, perpaduan lembab dan udara apa? Air. Lembab. Udara dengan air. Kalau air, lembab dan dingin. Kalau unsur tanah, dingin dan Tanah, dingin dengan kering. iya, gitu. Nanti metodenya itu tadi. Oh, berarti satu, perhatikan emosi yang bersangkutan nih, unsur-unsur panasnya. Gitu ya. Ingat ya, Pak. Kemudian bagaimana kualitas udaranya? Jangan-jangan yang bersangkutan hiperventilasi. Apa itu berlebih-lebihannya udara? Ingat ya kemarin, kalau ada orang sering gerak emosinya, ini kita ngomongin lanjut. Ini saya pengen tahu sebab penyakit ini rata-rata sebabnya ini gara-gara unsur panas, bukan gara-gara kekurangan atau berlebihnya. Kadang-kadang bukan hanya berlebihnya unsur tanah dan air, tapi gara-gara berlebihnya unsur udara dan unsur cahaya atau unsur panas dalam tubuhnya. Saya pengen sampaikan gini. Zaman dulu sebelum manusia mengenal bercocok tanam, untuk orang hidup itu untuk mendapatkan makanan, karena zaman dulu sebelum orang mengenal bercocok tanam, misalnya zaman prasejarah begitu ya, makanan itu susah didapat. Kalaupun dia dapat, dia harus bergerak. Kenapa? Berburu. Sepakat ya? Yes, Berburu dia. Berburu apa? Berburu yang namanya hewan. Bukan berburu tanaman. Mereka tahunya hewan gitu ya. Nah, kenapa itu bisa dibuktikan? Ya, di daerah Kutub Utara atau Kutub Selatan, bangsa Eskimo itu nggak ada, Pak, yang namanya tanaman. Semuanya dibalut sama es. Dia makan kan cuma ikan yang ada protein atau binatang buruan. Artinya yang mau saya sampaikan, ketika orang pengen makan, itu dia bergerak. Jasadnya bergerak. Itu. Yang kedua, setelah jasadnya bergerak, dia dapat makanan. Kalau nggak dapat makanan, apa yang dia lakukan? Puasa. Betul dong? Kalau nggak dapat makanan, ya dia nggak makan lah. Puasa. Itu orang dulu. Artinya pola perilaku mereka bisa bertahan hidup itu dengan bergerak dan puasa. Timbul nih zaman bercocok tanam. Ingat kakek kita waktu mau ke sawah. Buat nanam padi itu dicangkol dulu. Buat nanam lada itu buka ladang dulu. Gerak. Yang kedua, sebelum bercocok tanam sama nenek biasanya dikasih tuh yang namanya seceret air. Sekitar 1,5 liter sampai 2 liter. Yang mau saya tanya nih, jam 11 nenek kita itu nganterin nasi makan ke kakek itu, kira-kira ceret air itu masih penuh nggak? Yeah. Masih penuh nggak? Iya. Tumpah dikit-dikit. Ya, waktu si nenek itu balik lagi mau ngasih makanan, itu air yang ada di ceret habis nggak kira-kira? Berkurang. Habis rata-rata, berkurang. Bahkan berkurang banyak gitu loh. Satu ceret. Artinya yang mau saya sampaikan, orang dulu itu selain bergerak, puasa, dia juga banyak minum air putih. Lah sekarang
Zaman itu udah berubah. Makanan banyak nggak di sekitar kita? Banyak. Nggak sesulit dulu, banyak. Ketika dia banyak, gampang ambilnya. Ketika gampang ambilnya, Semuanya jasad diambil. kita banyak bergerak nggak? Nggak banyak bergerak. Dapatkan makanan cuma jempol yang bergerak. GoFood. Benar nggak? Iya. Temput. Tapi untuk dapatkan makanan, pakai duit nggak itu? Dapetin duit ini banyak gerak fisiknya apa banyak gerak mikirnya? Sih. Kira-kira? Otaknya. Otaknya. Artinya banyak harus akal juga main. Bahkan dominan akalnya daripada fisiknya. Ketika hari ini orang pengen bertahan hidup. Biar umurnya panjang dengan cara makan misalnya begitu. Maka akalnya yang harus banyak bekerja daripada jasadnya yang banyak bekerja. Dia cerdas. Makanya penyebab penyakit hari ini bergeser. Kalau dulu gara-gara pola perilaku fisiknya, sekarang bola perilaku akalnya, pikiran dan perasaan yang bersangkutan. Kalau mau disimpulkan, sekuat-kuatnya jasad ini, Halo Bang. ternyata lebih kuat pikiran kita. Contoh misalnya gini, badan sehat, naik motor, aduh lupa bawa jaket, kan gitu ya, sambil naik motor, aduh lupa bawa jaket, mendung. Ketika mendung tuh nyampe jalan 2 jam, agak dinginan, masuk angin nggak ya ini ya, gitu kan? Dari jalan sudah ngomong masuk angin nggak ya ini, nggak pakai jaket, udah nggak ada keyakinan, persepsi pikirannya. Kalau saya nggak pakai jaket biasanya masuk angin. Ini kok badan nggak enak ya? Padahal nih badannya pegel gara-gara 2 jam. Nah itu fisiknya masih bagus. Gara-gara pikirannya, waduh tadi nggak pakai jaket, badan dingin. Jangan-jangan masuk angin ini gara-gara pegel ini. Padahal gara-gara ototnya nggak berhenti kan begini ya. Itu jadi masuk angin beneran nggak? Ya, jadi. Iya. Jadi ternyata sekuat-kuatnya pikiran lebih kuat. Sekuat-kuatnya jasad itu lebih kuat pikiran. Sekuat-kuatnya pikiran, lebih kuat perasaan Anda. Contoh misalnya, kalau orang udah benci sama orang, gitu, seseorang udah benci sama orang, apapun yang dilakukan dia, kalau kita yang Salah. namanya pikiran ini kan, apapun yang dilakukan pasti salah, toh kan gitu. Karena gini, yang namanya pikiran itu tugasnya membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Ketika kita tahu dia benar, ketika dia tahu dia melakukan perbuatan baik, kalau kita benci, kalau kita dendam sama dia, apa yang dia lakukan tetap salah. Betul nggak? Nah, itulah ciri-ciri manusia. Maka nanti Anda harus tahu ketika menemui pasien ini, jangan tuh bukan hanya berlebih fisiknya saja, tapi tadi tentang pikiran, tentang perasaan yang berlebih ini yang nantinya unsur panas inilah yang menyebabkan dia sama penyakit kering tadi. Ya. Sebabnya adalah panas, akibatnya adalah kering. Sebabnya dingin, akibatnya adalah Kalau ngomongin acuan teoritis ini, Anda dibuat mikir. Yang jadi persoalan itu, teman-teman pengobat tradisional itu rata-rata kerjanya itu lebih cenderung pakai rata daripada pakai logika, cenderung pakai empati daripada pakai teori. Jadi kalau ngomongin teori kayak gini nih, mumet, bener nggak? Tapi kan gini loh maksud saya, suka nggak suka, mau nggak mau, orang sembuh itu selain datangnya dari Allah, itu tepat diagnosa. Gimana mau tepat terapinya kalau diagnosanya nggak bisa? Ini cara paling mudah kok. Ya sudah disampaikan sama Nabi kok. Panasnya kurma ini dinetralisir dengan dinginnya semangka. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi pertanyaan Bu Elin ya. Jadi gini, bahasa kekinian itu kan kayak vasokonstriksi, itu kan bahasa kekinian medis konvensional. Ini harus bisa nyambung sama bahasa Tibun Nabawi.
Nah, saya berusaha untuk nyambungkan bahasa tibun supaya tibun nabawi ini tadi bisa diterima sama teman-teman medis. Bu Elin. Ustadz, boleh tanya Ya, silakan. terkait masalah unsur tadi ya Ustadz. Untuk manusia itu idealnya atau sebaiknya itu memiliki unsur apa gitu. Dalam arti kita kan ingin menjadi orang yang baik, yang sehat gitu ya. Itu unsurnya apa? Kalau istilahnya tadi cenderung kering, cenderung dingin, cenderung basah, itu kan pasti ada konsekuensinya masing-masing. Nah, yang terbaik itu unsurnya apa? Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita untuk menjadi baik gitu, dalam arti memiliki unsur baik itu. Kemudian gini, ketika untuk mengunyah yang baik sendiri ada hitungannya gitu ya, tetapi terkadang kita melihat waktu makan harus sekian gitu kan, dalam arti kayak misalkan buka atau sahur aja misalkan. Nah, efek apa ketika kita mengunyah makanan itu terlalu cepat? Itu menimbulkan efek apa gitu Ustadz? Itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan terakhir itu nanti dijawabnya, karena jadi nanti kalau kemarin saya sampaikan bahwa fondasi dasar atau tiang utama tabiat kita seimbang itu adalah mengikuti pola hidupnya Nabi, masuk cara makannya Nabi gitu. Jadi ternyata Nabi itu memaknai semua itu seperti yang disampaikan, nggak boleh berlebihan alias seimbang. Jadi kalau ditanyakan unsur supaya kita sehat apa, harus seimbang dari keempat unsur ini tadi, gitu, harus seimbang. Contoh misalnya gini, apa sih di dalam tubuh manusia yang ngatur keseimbangan itu? Di otak. Dari 10 sistem organ kita itu diatur oleh sistem persyarafan. Syaraf itu ada di otak. Jadi di otak ini, contoh saja, ngomongin tentang perasaan, baik buruk, benar baik buruk, perasaan ya, marah, sedih, takut, itu ada otak bagian namanya limbik, gitu, sistem limbik. Tapi ngomongin tentang naluri manusia, naluri hewannya manusia, bagaimana dia makan, bagaimana dia soal seks gitu, itu di batang otak. Tapi prefrontal ini ngomongin tentang benar dan salah gitu. Ngomongin tentang baik dan buruk. Ngolah pikiran, ini kan pikiran, kalau yang perasaan itu limbik, kalau yang nafsu itu tadi adalah batang otak gitu. Nah, saya jawab itu ketika saya mau jelasin ini nanti pelan-pelan ya, agak tertahan. Contoh saja tadi, Baik Ustaz. gimana caranya makan? Ya ngikutin pola Nabi saja. Contoh misalnya gini, kayak soal makan saja. Makan itu nggak boleh banyak aja masuk dalam mulut. Seperti yang Nabi sampaikan, makan itu masuk 3 jari. Ketika masuk 3 jari, pakai 3 jari itu makannya kan nggak banyak. Aktivitas rahang untuk ngunyah ini, setiap kali ngunyah ada enzim yang akan keluar, sehingga kalau makannya banyak, ngunyahnya juga akan lama nantinya kalau yang dimasukkan sedikit. Nah, ketika enzim yang ada di mulut ini keluar lebih banyak, itu yang namanya lambung nggak akan kerjanya berat. Kenapa? Karena sudah jadi kilus, karena sudah jadi cairan lendir yang masuk ke dalam lambung. Sehingga asam lambung itu nggak berlebih. Beda kalau ngunyahnya, ya ngunyah 2 kali langsung telan, ngunyah 2 kali langsung telan, maka lambung itu kerjanya lebih berat. Dengan beratnya, dengan cara apa dia? Akan mensekresi yang namanya asam lambung. Kalau asam lambung dikeluarin banyaknya, ini gampang hancurnya. Nah, berlebih-lebihnya asam HCl, asam lambung di dalam lambung ini akan berefek pada ketidakseimbangan keseimbangan sistem organ perut nantinya, sistem cernanya gitu. Itu nanti kita ke sana. Saya mau ngomongin ini nih pelan-pelan. Oke ya. Jadi gini, ternyata teori panas dingin tadi kan sudah tahu. Yang di atas apa namanya? Cahaya. Panas ya. Di bawah Panas. dingin, di sini kering, Panas, dingin, di sini lembab. Ingat ya.
Teori ini bisa dipakai untuk apa saja, Pak. Kan kalau saya pasien datang itu yang pertama ditanya nama, setelah nama yang ditanya apa? Iya. Usia. Iya, Pak. Oke. Nabi ngomongin Lupa. usia manusia, usia umatnya itu berapa tahun sih? 60. 60 sampai 70 tahun. Gitu ya. Iya, Iya. 70 lah. Ini nih 0. Nih, teori ini bisa dipakai buat usia. 1 0 sampai 70 nih saya tulis 25. di sini. Kalau 70 saya bagi 2 berarti 35-nya di sini. Benar nggak? Ke sini 30. Dari 35 antara 35 sampai 0 ini di sini ada angka 17 sampai 18. Gitu ya. Dari 35 sampai 75 ini angka 52, 53. Sepakat ya? Nih, mau sampaikan. Area dari sini ke atas ini yang disebut panas. Benar nggak? Area yang dari sini ke sini ini disebut Dingin. area yang ke sini disebut iya. Area yang ke sini Lembab. lembab. Terus aplikasinya, kok gimana Pak cara menentukannya? Ini loh. Usia manusia itu, ingat ya, yang namanya tabiat orang itu ternyata bukan hanya bisa ngusir penyakit, ini saya sambil nyamping ya, bukan hanya ngusir penyakit, bertahan terhadap serangan penyakit, dia Sehat. juga menjalankan fungsi organ dengan normal. Baik. Artinya, tabiat ini ngontrol metabolisme dan homeostatis manusia. Ingat, kemarin sudah disampaikan, metabolisme dibagi 2, ada relax respon, ada stress respon. Tapi ngomong-ngomong Pak Tri, metabolisme itu apa? Metabolisme itu proses kimiawi tubuh ketika tubuh menghasilkan yang namanya energi ATP. Jadi, tubuh kita itu terdiri dari tubuh fisik kita itu terdiri dari 10 sistem organ, 10 sistem organ terdiri dari organ, organ terdiri dari jaringan, jaringan terdiri dari sel. Sel ini untuk membelah diri, untuk memperbaiki, itu membutuhkan sumber energi yang namanya asam amino dari protein, glukosa dari karbohidrat, asam lemak dari lemak. Proses kita makan itu makan karbo yang bentuknya tadi pagi itu apalah nasi begitu ya. Itu adalah senyawa kompleks di dalam tubuh dipecah-pecah menjadi senyawa sederhana hingga masuk ke dalam sel. Itu yang disebut metabolisme. Proses. Paham ya? Iya. Apa yang terjadi ketika dari 0 sampai 35 tahun? Proses metabolisme ini makin lama makin baik. Fungsi organ tubuh ini makin lama makin berkembang. Contoh saja, kalau misalnya ada anak umur balita di bawah 5 tahun, itu kan rata-rata kena penyakitnya 1, diare, 2, panas. Penyakit-penyakit infeksius. Kenapa? Fungsi organnya belum maksimal kerjanya. Termasuk sistem imunnya memang lagi lemah. Dia learning, belajar. Artinya dari 0 sampai 17 tahun dia berkembang. Dari 17 ke 18 tahun terus berkembang. Ini puncak fungsi organ di umur 35. Ya, yang mau saya sampaikan, ketika dari 35 ke 52, tetap nih metabolismenya masih bagus. Kenapa? Ototnya masih bagus, rangkanya masih bagus, asal tadi unsur-unsur di dalam tubuhnya yang namanya udara, cahaya, tanah, dan air harus seimbang. Gitu ya. Maka ketika umur 53 tahun terus ke bawah sampai 70, pelan-pelan metabolismenya turun. Fungsi organnya pasti turun. Oke.
Terus Pak, saya ini kan bisa topung sama bekam Pak. Ini gimana aplikasinya ketika ngomongin usia? Ingat, Nah, ketika ada usia gitu ya, mm-mm. Pak usianya berapa? Saya 43 tahun. Berarti kan di sini nih posisinya. Ini kan 35, ini 53. Berarti dia di sini nih posisinya kan. Panas dan kering. Makat ya. Tipe panas apa tipe dingin? Panas dan kering. Panas dan kering. Enggak, kalau ke sana, ke sini, ya kalau di sini panas dan kering. Kalau di sini kan panas ya, antara 17 sampai 52 tahun ini tipe panas. Tapi 17 0 sampai 17 atau 52 sampai 70 ini tipe dingin. Oke. Berarti yang bersangkutan 43 tahun tipenya panas. Umurnya berapa? 25. Tipenya di sini misalnya. Tipenya tipe panas. Lihat terapi yang kita gunakan. Gini. Sifat dari bekam itu macam kayak ini, air mendidih, dia bunyi begini, berisik begitu karena ada uapnya. Ini kita buka, uapnya keluar, baru ditutup lagi. Itu tugas dari bekam, mendinginkan yang panas. Beberapa saat kemudian baru gerak lagi. Itu bekam. Kenapa bekam mendinginkan? Bekam itu kan ngeluarin darah. Darah itu satu ada unsur cairannya air, tapi dia juga hangat Pak karena suhunya 38 derajat Celcius. Kan begitu. Mendinginkan yang panas. Jadi ketika ada orang umurnya antara 17 sampai 52 tahun, artinya dia tipe panas. Ini cocok di bekam. Saya ulang, cocok di bekam. Iya. Kenapa keluhannya sakit kepala? Nanti Anda ketemu nih pasien. Ini ya pasien yang nggak ada keluhan, pasien sehat, boleh dibekam. Pasien, tapi ada keluhan Pak. Nah, sakit kepala. Itu pinggangnya sakit, nyeri sendi, asam uratnya tinggi. Umurnya berapa? Umurnya 40 tahun Pak, 43 tahun. Cocok ini dibekam. Dilihat dari unsurnya aja, dilihat dari umurnya ini, ternyata tipenya tipe panas. Ingat loh. Terapi atau obat itu ketika diberikan ke klien itu harus berlawanan dengan sifat penyakitnya. Terkait ini satu lagi Ustadz, pola makan ya. Di mana pada zaman Rasulullah wa alam bisawab ya. Saya semalam ngobrol sama orang Arab. Halo, boleh? Ya. Tambah satu Dengar, lagi Ustadz. Ya. Jadi gini, semalam saya silaturahim ke teman yang Arab gitu. Saya bawa kolak lah gitu ya. Tapi saya modifikasi dengan Nutrijel gitu kan. Karena di situ saya pikir ada serat gitu kan. Jadi kadang saya suka-suka dari kacang hijau saya campur juga pacar Cina, kemudian saya campur lagi Nutrijel gitu biar seger. Nah, ketika saya mencoba untuk maaf sedikit cerita ya, ketika saya mencoba untuk memberikan semangkok itu, beliau bilang mohon maaf anak saya nggak suka, sekeluarga nggak suka gitu kan. Saya sih berpikir apalagi itu beliau anaknya kecil-kecil gitu dan ternyata saya coba ini karena ada hal yang ingin saya sampaikan karena beliau butuh teman sih sebenarnya. Nah, akhirnya terus anak-anak juga sedang mulai berkembang gitu. Saya coba temenin sampai akhirnya Masya Allah anaknya semuanya doyan gitu. Bahkan nambah lagi sampai 3 kali gitu ya. Nah, beliau itu akhirnya cerita, yang kemarin nyambung saya cerita, beliau sering gemetar Ustadz. Ketika nerima mangkok itu gemetar sekali dan beliau cerita yang pertama itu mohon maaf ya agak panjang. Itu katanya ini sekeluarga Umi sampai ayah saya begitu, adik-adik saya sampai seperti itu. Kemudian ketika dikasih yang memang nggak suka yang cair-cair, enggak. Kita tuh karena beliau tradisi Arab ya wa alam. Kalau yang saya lihat sih beliau lebih suka ke daging-daging gitu. Sampai akhirnya saya dikasih jamuan juga. Sampai pastel isinya daging, kemudian sampai martabak isinya daging cincang juga gitu ya. Nah, kemudian itu tuh terkait pola makan. Apakah jadi gini,
beda suku, beda negara itu kan beda yang dimakan ya Ustadz. Terkait masalah pola makan atau yang dimakan itu apakah berpengaruh gitu, di mana Rasulullah kan nggak pernah makan sayur kali ya, wah alam lah sayurnya apa gitu. Sementara kita orang Indonesia itu cenderung lebih ke makan makanan yang protein nabati ya, sementara di Arab sendiri kan protein hewani. Nah, contoh nyatanya saya kan nggak tahu orang Arab yang teman saya ini yang pertama seperti itu, kemudian sayur-sayuran nggak suka katanya, yang berair-air juga kurang suka, lebih suka-suka yang daging. Nah, apakah itu memiliki pengaruh terhadap tabiat atau unsur atau apa yang tadi Ustadz jelaskan gitu, Ustadz? Terima kasih. Ya, makasih. Makasih. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sing ngene Purwanto iku durung ana anu ya apa jenenge? Kakak ya. Kadang-kadang makanan yang baik bagi kita belum tentu bukan orang lain. Itu salah satunya dilihat dari kultur, budaya, letak wilayah di mana orang itu tinggal. Jadi kalau Anda buka terjemahan dari kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ketika pegang pasien itu salah satunya adalah harus mengetahui karakter, temperamen, dasar dari orang yang bersangkutan gitu. Contoh misalnya orang Sumatera. Ya, contoh skala besar saja Indonesia. Indonesia itu terletak di bumi khatulistiwa. Artinya daerah yang paling banyak kena sinar matahari. Ketika daerahnya banyak kena sinar matahari, orang-orangnya juga terpapar lebih banyak sinar matahari. Itu yang pertama. Kondisi geografisnya paling banyak tumbuhan. Kenapa? Makin banyak sinar matahari, tumbuhan itu makin banyak berfotosintesis. Sepakat ya? Maka nanti ketemu bahwa di Indonesia ini iklimnya cuma dua. Kalau nggak musim hujan, kalau nggak musim kemarau. Kalau nggak lembab, kalau nggak kering. Itu sifat dari karakteristiknya. Orangnya gimana Pak? Yang namanya orang secara global nih. Orangnya kalau di Indonesia itu kulitnya sawo matang. Artinya kalau sawo matang terpapar sinar matahari, orangnya itu sudah beradaptasi dengan panasnya sinar matahari. Maka tipe yang bersangkutan rata-rata orang di Indonesia itu tipenya tipe panas. Rata-rata gitu ya. Ya lihat aja lah di ILS itu. Orangnya banyak ngotot. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan letak geografisnya? Contoh saja misalnya, pernah nggak? Ya, kalau bicara orang Sumatera Utara gitu ya, orang Batak itu, banyakan mana? Ngomongnya keras apa ngomongnya lembut? Keras. Ngomongnya keras. Letak geografisnya mungkin. Daerah pegunungan, daerahnya jaraknya jauh antara satu satu, kemudian cara tanaman cara bercocok tanamnya gitu ya. Dia buka kebun, buka ladang, beda sama orang yang di Jawa ya, buka sawah begitu. Maka yang terjadi ketika berkomunikasi lebih banyak teriaknya karena berjauh-jauhan. Sehingga itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan kalau dilakukan berulang-ulang akan membentuk sebuah karakter atau temperamen yang bersangkutan. Itu dalam cara berkomunikasinya kan begitu. Itu. Bagaimana dengan makannya, Pak? Ya lihat lagi tadi. Makan, contoh lagi. Orang Batak misalnya dibawa ke daerah Jogja yang di sana di Mas tadi gara-gara letak geografisnya bergunung-gunung begitu ya, lebih cenderung nih ya, contoh saja nih tadi berkomunikasinya kan dia teriak. Ketika dia teriak sama orang yang nggak biasa teriak, menurut Anda banyak membutuhkan energi lebih yang banyak yang mana? Yang teriak. Banyak yang teriak. Otomatis banyak makannya.
Anda kalau melihat orang Jogja itu beli Pak gudeg, itu nasinya sedikit benar. Nasi Enggak kucing. itu orang Batak itu ketika makan di Jogja. Enggak cukup itu nasi secimpit gitu. Saya gudegnya banyak, ininya banyak, enggak cukup. Kenapa? Karena karakter sendiri butuh energi lebih banyak ketika dia bicara lebih banyak gitu loh. Nah, ketika butuh energi lebih banyak, maka banyak makan juga. Yang jadi persoalan itu yang dari sana pindah ke kota. Yang tadinya banyak teriak, kemudian banyak gerak, gitu tiba-tiba banyak gerak, makannya banyak, tapi geraknya sedikit. Kalau dulu nenek moyangnya makannya banyak, geraknya juga banyak. Ini yang ditinggalin di gen dia, teriak-teriaknya, tapi pola perilaku banyak geraknya nggak berubah itu. Perubahan perilaku itu akan menyebabkan sakit yang bersangkutan. Tadi orang Arab itu jelas-jelas bukan cuacanya, bukannya kering, bukannya bukan kan kalau di Indonesia itu musim hujan sama musim kemarau, lembab sama kering. Beda kalau di mana? Di sana di Arab, daerah Jazirah Arab itu yang banyak padang gurunnya. Kalau siang dia panas sekali bisa sampai 53 derajat Celcius, kalau malam bisa jadi minus. Kecenderungannya panas dan dingin, bukan lembab dan kering kecenderungannya. Maka ketika panas dan dingin, dia cenderungannya untuk menghindari dingin yang berlebih, gitu ya. Maka dia makan makanan yang kering sifatnya, daging-dagingan itu kering. Nanti kita ngomong ini tentang nutrisi. Mana itu makanan kering, makanan itu makanan lembab, makanan yang panas, mana makanan yang dingin yang seperti apa. Nanti kan bahasnya baru bicara tentang usia nih kan. Karena teori ini nanti panas, dingin, lembab, kering ini bisa dimasukin ke nutrisi, bisa dimasukin ke jenis penyakit, bisa dimasukin ke makanan, bisa dimasukin ke usia, itu bisa semua. Ini saya jelasin baru usianya doang nih. Nah, itu yang ditanyain. Jadi belum tentu. Ya, coba aja ditelepon sekarang. Itu anaknya nggak pernah makan tuh yang namanya Nutrijel, nggak pernah makan yang namanya kolat, mencret dia. Orang Jawa itu kalau ke Padang, mencret dia. Kenapa? Nggak semuanya menurutnya enak, menurut yang bersangkutan nggak enak. Jadi penyakit tadi. Kenapa? Gini loh. Tubuh kita itu yang katanya terdiri dari 10.000 sel, 10 triliun sel, itu perut ini 40 triliun sel isinya bakteri baik. Bakteri baik ini warisan dari para leluhur kita. Apa bakteri baiknya? Bakteri baik yang ada di perut orang Jawa sama orang Sumatera beda. Masya Allah. Jadi makanya kalau ngobatin orang itu nggak bisa orang ke pengobatan konvensional. Hipertensi, ya sudah kasih amlodipin semuanya. Enggak gitu. Jadi spesifik penyakitnya. Jadi Hippocrates itu pernah bilang bahwa jangan lihat nama penyakitnya, tapi lihat siapa yang sakitnya gitu. Jadi fokus pada siapa yang sakit, bukan fokus pada penyakitnya, apalagi nama penyakitnya. Itu penting. Tadi treatment orangnya Sumatera sama orangnya Jawa ya beda gitu. Ya, saya balik jelas di sini lagi ya. Silakan Ustadz, jazakallahu khair. Maka nanti itu ada orang yang terapinya cuma bisa bekam sama topu, ya Anda harus tahu. Tahu apa? Tahu bahwa yang namanya bekam itu terapi yang sifatnya mendinginkan. Untuk apa? Untuk orang-orang atau jenis penyakit yang sifatnya panas, misalnya begitu. Atau orang-orang yang tipenya panas, itu cocok banget. Coba aja deh, Anda bekam nih orang-orang yang kulitnya bukan sawo matang, kulitnya putih begitu ya. Misalnya orang yang turunan Chinese begitu ya. Orang yang misalnya sama orang yang kulitnya hitam gitu. Palembang putih-putih. Beda. Ya, Palembang putih-putih. Iya, coba aja orang Palembang misalnya kulitnya putih sama orang Jawa yang biasa petani misalnya yang pekerja keras kulitnya hitam gitu, tarikan kopnya. Lebih sakit orang yang tarikan kulitnya putih daripada orang yang kulitnya hitam. Ketebalannya juga beda nantinya. Masya Allah. Gitu. Nah, ketika mengetahui usia ini ya, mengetahui
iya saja, maka kita sudah tahu aman ini orangnya. Umurnya berapa, Pak? Umurnya 35, aman dibekam. Udah gitu aja. Kan gampangnya gitu. Tapi ketika Anda umur yang 52 tahun atau umur yang 18 tahun, ini tipenya dingin. Yang namanya terapi bekam itu mendinginkan yang panas. Kalau sudah dingin, hati-hati bekam, karena sifat dari yang namanya bekam mendinginkan, jadi tambah dingin lagi. Jadi untuk orang-orang yang kayak gini yang di bawah ini anak udah warning. Umurnya berapa? 53 tahun. Umurnya berapa? 70 tahun. Warning udah. Hati-hati. Bekamnya jangan langsung 14 detik. Ada orang bekamnya. Cocoknya gimana nih? Oh, saya kan bisa topung. Topung itu pijat. Golongan pijat. Ternyata yang melancarkan peredaran darah dan melancarkan cairan limfe itu sifatnya menguatkan. Mematikan yang dingin. Atau orang dibekam, dipijat dulu, dipegang kulitnya, dipegang begini. Oh, udah hangat, baru dibekam. Ada. Berikutnya lagi, ini ngomongin usia aja nih, supaya matang dulu ya di sini, ketika Anda ngomongin usia. Sekarang ini tiba-tiba ada orang sakit. Jadi kita sampai jam berapa? Ada orang sakit. Sakitnya apa, Pak? Saya mah kronis gitu ya. Ingat ya, yang namanya orang sakit itu, kalau orang muda kena penyakit fisik, maka gampang sembuhnya. Tapi kalau kena penyakit yang ngantem jiwa, akal dan perasaan dia, pikiran dan perasaan dia, gampang sembuh, sulit sembuhnya. Beda kalau orang tua, ketika kena penyakit fisik, itu lama sembuhnya. Ketika ketemu penyakit yang urusannya jiwa gitu ya, pikiran dan perasaan dia kena, gampang ngatasinya. Makanya yang namanya trauma itu orang-orang muda. Nah, kasus misalnya, misalnya, ada orang sakit, umurnya berapa? 25 tahun. Masih muda nggak itu? Muda. Metabolismenya masih bagus, golongannya di sini. Gitu ya. Tapi ditanyain, sakitnya apa? Ini. Kan gitu. Ini mah kronis. Oh, berarti penyakitnya sudah sampai organ. Betul nggak itu? Sampai organ. Terjadi penurunan fungsi organ. Padahal kualitas dia nih 0 sampai 30, metabolismenya lagi bagus-bagusnya. Umur 35 itu lagi puncak-puncaknya, bagus-bagusnya fungsi organ dia. Jadi jangan lihat dia penyakitnya gara-gara kurang makan ini kayaknya gitu. Jangan kurang istirahat. Kenapa kurang istirahat? Jangan gerak diam emosinya yang berlebih. Itu dia. 6 hal tadi kan sudah disampaikan. 6 penyebab penyakit utama. Gitu. Itu yang harus dilihat ketika Anda treatment orang. Lah kalau orang sudah 30 misalnya, umurnya berapa, Pak? Umurnya 60 tahun atau 70 tahun. Metabolismenya sudah turun gitu loh. Tiba-tiba terjadi penurunan fungsi organ. Wah, ini yang namanya fungsi organ menurun ini harus terjadi regenerasi sel. Ketika regenerasi sel harus ditingkatkan, Pak, metabolismenya. Bapak harus banyak olahraga ya. Udah tua, disuruh olahraga, ya nggak mungkin. Maka treatmentnya bukan olahraga. 1, olah napasnya. Misalnya begitu. Gitu. Ini dari lihat usia saja kita sudah tahu kondisi panas tinggi. Sudah ya? Maka ke depan, ini udah 9:30, ada pertanyaan lagi nggak ini? Besok saya ngomongin tentang panas dingin, ngomongin tentang personality. Cara berkomunikasi seseorang. Balik lagi. Contoh, ini tentang usia. Apalagi, Pak? Oh, ini, Pak, coba teori panas dingin ini tadi, lembab kering tadi, teori 4 unsur ini tadi, dihubungkan dengan cara komunikasi seseorang, Pak. Dihubungkan dengan personality seseorang. Gimana menurut Bapak? Gak ada pertanyaan? Di chat ada, Ustadz. Oh, di chat ya?
Izin nanya Pak Tri, apakah kiat kita dalam menjaga makan saat sahur agar nggak mudah ngantuk? Tuh, ada di chat Pak. Ustadz. Rata-rata gini, kalau tidur, kan gini loh Bu, tubuh itu punya jam organ. Ada orang yang biasa begadang akhirnya nggak bisa tidur malam. Sama, ada orang yang biasanya bangun subuh jam 5 gitu ya, tiba-tiba disuruh bangun jam 2 untuk nyiapkan makanan. Maka itu jadi berat ketika dia bertahan supaya ketika habis subuh dia nggak tidur. Agak berat sih Bu begitu. Tapi saya yakin dan percaya ketika Ibu melakukan pola perilaku hidup yang sehat, merubah polanya, pola aktivitasnya itu akan berubah. Tadi gimana caranya nggak ngantuk ketika di pagi hari toh? Ya udah aktivitas ini. Kita dalam menjaga makan saat sahur agar nggak mudah. Oh, menjaga makan. Bagaimana kiatnya menjaga makan agar sahur nggak itu? Saya ya Bu ya. Kalau saya ini satu, cukupan air dulu Bu. Air itu kan harus mengandung banyak mineral. Jadi makanya sebelum buka itu sebelum sahur, sebelum kita bangun sahur mau tidur itu airnya yang dibanyakin. Itu dulu. Yang kedua, makannya. Gini loh Bu. Jadi saya lupa namanya. Ada protein. Saran saya ya Bu ya, ketika Anda makan sahur itu yang namanya karbo sedikitin. Sedikit daripada protein. Jangan banyak. Kenapa? Jadi gini, ada protein. Saya lupa. Satu mengandung tirosin, yang kedua mengandung. Intinya begini Bu, yang namanya tirosin ini akan menjadi itu enzim bagian dari protein yang akan membentuk hormon serotonin, kualitas tidur dia. Enzim ini akan aktif ketika dia ketemu karbohidrat. Makanya ketika dia pagi hari kalau banyakkan karbohidrat, maka enzim atau hormon serotoninnya akan keluar gitu loh. Hormon serotonin ini keluar, inilah yang meningkatkan relaksasi tubuh. Bukan tubuhnya modenya relax respon, bukan stress respon. Beda kalau misalnya karbohidratnya ini disedikitin. Kalau karbohidratnya sedikit, aktivitas dia, sumber energi yang dipakai lebih banyak protein. Buat apa ya? Buat on dia jadinya. Makanya kalau saya sering bilang untuk meningkatkan kualitas tidur itu sesungguhnya ketika Anda makan protein harus disambi sama karbohidrat. Nggak sama karbohidrat. Makan protein nggak bisa. Itu nggak bagus untuk kualitas tidur dia. Nah, makanya kalau sarapannya itu atau sahurnya itu ya karbohidratnya yang disedikitin. Kalau jenis makanannya ya. Terus pertanyaannya lagi. Untuk kasus kanker otak, masuk ke sindrom yang mana dan treatmentnya apa saja yang diperlukan? Pola makannya saya. Ulang ya. Ini nggak ada hubungannya dengan sindrom. Teori panas dingin sudah. Kenapa? Ketika bicara sindrom itu, contoh misalnya tadi kanker otak. Sindrom itu hanya digunakan teori yang pertama adalah yin yang dan yang. Ketika penyakitnya sudah sampai organ,
Itu teori yang dipakai teori 5 unsur. Sistem organ yang dipakai organ Chang Fu. Ada Chang, padat, ada Fu, berongga. Itu sindrom. Mau panas, mau dingin gitu. Ini bukan sindrom. Ini teorinya yang dipakai. 1, teori panas dingin. Yang kedua, teori 4 unsur. Nggak ada hubungannya dengan itu, gitu. Dengan TCM, gitu. Beda gaya, gitu. Nah, ini kalau saya lebih guna. Bagaimana dengan bahasanya tadi kanker otak? Yang mau saya sampaikan gini. Di tulisan yang pertama kemarin, tadi pagi itu saya sudah tuliskan bagaimana autofagi bisa tercipta. Orang yang namanya kanker, itu penyakit kronis apa bukan? Apa penyakit akut? Saya pengen tanya. Yang nanya siapa nih? Saya, Pak. Assalamualaikum. Saya mau waalaikumsalam. Kanker itu penyakit apa? Tadi saya sudah sampaikan ada 4. 1, dominasi metabolik yang berlebihan secara tiba-tiba yang disebut kasus-kasus rata-rata penyakit akut. Yang kedua, penyakit kronis dan degeneratif gara-gara banyaknya toksin racun di dalam tubuhnya. Yang ketiga, penyakit infeksi. Yang keempat, efek samping dari bahan kimia obat. Ini patologis dari bekam sehat yang saya kemukakan. Kanker masuk jenis penyakit yang mana dari 4 ini? Kemungkinan yang pertama, Pak, berhubungan dengan metabolisme, Pak. Salah. Kenapa? Kanker itu nggak tiba-tiba kanker, Pak. Orang sakit kanker itu rata-rata silent killer. Proses kanker itu prosesnya panjang banget gitu. Nih, sistem imun tubuh ada namanya antibodi ini namanya sel T killer. Itu sel T sitotoksik ini dia tugasnya makanin sel kanker. Artinya kalau ada sel yang berkhianat di dalam tubuhnya dia makanin. Tapi kalau jumlahnya berlebih, keteteran nggak bisa dia. Nah, orang yang sel kankernya banyak itu sampai ke kanker otak, sampai ke kanker payudara, itu prosesnya lama. Sel yang berkhianat ini geraknya sudah lama sekali. Kenapa dia bergerak? Karena banyaknya toksin dalam tubuhnya. Jadi kasus penyakit kronis, Pak. Bukan kasus penyakit akut yang namanya sel kanker tadi. Salah kalau misalnya akut. Awalnya, diawalinya, misalnya begini. Metatase nih, stadium berapa? Stadium 3B. Itu, Pak, ketika ketemu stadium sel kanker awalnya itu berkembangnya mungkin 15 tahun yang lalu. Bukan sekarang, 15 tahun yang lalu gara-gara dia sedih, ada trauma, misalnya begitu. Ada trauma kenapa? Sedih yang berlebihan atau marah yang berlebihan nggak keluar, dendam dia. Itu radikal bebasnya akan merusak sel yang sehat tadi. Radikal bebas itu Anda baca reaktif oksigen aktif. Jadi ROS tadi atau radikal bebas tadi itu adalah limbah dari metabolisme tubuh yang harusnya dikeluarkan, ini nggak bisa dikeluarkan oleh antioksidan alami dalam tubuh, misalnya superoksid dismutase. Nanti dimakan minum ada. Gitu ya. Anda harus bagi dulu ini. Ketika ngomongin udah ke dokter belum, sudah penyakitnya apa, kanker otak, sudah. Ketika bicara tentang penyakit kronis itu gara-gara apa? Gara-gara banyaknya toksin dan racun dalam tubuhnya. Lihat perjalanan penyakitnya. Jadi jangan lihat nama penyakitnya, tapi perjalanan penyakitnya. Perjalanan penyakitnya kenapa nih? Jangan-jangan radikal bebas racun dalam tubuhnya menumpuk gara-gara gerak dan diam emosinya yang berlebihan. Contoh misalnya, orang sedih itu, Pak, ketika nggak bisa dikeluarkan, kebetulan yang bersangkutan orangnya tipenya lebih banyak dengerin daripada ngomong, kalau marah kan nggak keluar. Betul nggak? Kalau nggak keluar bisa jadi dendam. Radikal bebasnya keluar terus. Mohon maaf, siapa yang nanya ini tadi? Ya, saya, Pak. Pak, siapa ya? Saya Adi, Pak. Pak Adi. Ini kasusnya siapa? Laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Perempuan ya? Saya lihat lagi, perempuannya tipenya. Banyak ngomong apa banyak dengerin? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, berarti ambivert. Tapi kan pakai perasaan dia, bukan pakai logika. Rata-rata begitu. Jadi, kalau soal perasaan tuh,
yang bersangkutan sudah sering takut berlebih, Pak. Bukan gara-gara sedih berlebih, tapi takut yang berlebihan. Sama cemas yang berlebihan tuh. Makanya otaknya kena. Berarti treatmentnya sementara short-nya dibuat healing-healing dulu, Pak ya? Dibikin senang, happy gitu ya? No, puasa. Kan tadi penyebab Iya. utamanya adalah toksit dan racun yang menumpuk di dalam tubuh. Maka tugas utama kita ngeluarin racun dalam tubuhnya, gitu loh. Ngeluarinnya gimana? Ya kalau masih muda enak bisa dibekam. Kalau sudah tua gitu ya. Tadi yang saya sampaikan lihat usianya. Dibekam boleh. Kenapa? Karena bekam bisa mengeluarkan CPS gitu. Yang kedua, detoksifikasi yang paling bagus itu adalah puasa. Puasa yang seperti mana? Yang seperti Nabi sampaikan, tegakkan, makanlah cukup dengan tegaknya tulang punggung. Kalau saya bilang makan tegak tulang punggung itu makannya cuma sekali. Ketika makannya cuma sekali, 18 jam dia puasa, 4 jam dia jendela makannya, atau kayak sekarang nih, misalnya kan kalau sekarang puasanya 14 jam, jendela makannya itu 10 jam. Tambahin lagi 16 jam puasa, 8 jam jendela makannya. Kalau itu terjadi dilakukan dalam penelitiannya, itu sudah ditemukan tuh tahun berapa ya, 2006 itu. Ilmuwan dari Jepang. Ya, pernah saya baca, Pak. Autofagi. Autofagi, betul. Ya, itu aja. Lah, supaya terus sel kankernya saling dimakan sama sel yang sehat. Nah, kalau nyerinya luar biasa kan ada massa di otak, dia neken. Otak ini harus massa yang di otak neken area yang di itu. Maka ketika cairan di dalam tubuh itu penuh, tekanannya tinggi. Dua sih. Satu, gimana caranya dia nggak sakit kepalanya gitu ya. Pereda sakit ya sudah. Kalau sudah sampai ke otak, pereda sakit pakai pereda sakit. Yang kedua tadi, cairan tubuhnya harus detoksifikasinya harus bagus gitu. Exercise. Yang paling bagus, satu puasa, yang kedua tilawah. Nah, itu obatnya. Jadi kalau ketemu penyakit kayak gitu, Pak, ya kalau mau saya, jadi ingat metode pengobatan tibu nawawi itu 4. Yang pertama tata pikirannya, yang kedua bangun keyakinannya, baru diagnosa dan asesmen, kemudian eksekusi. Ini nanti. Tapi tata pikiran dan bangun keyakinannya itu yang penting. Kenapa, Pak? Ya nggak akan bisa tuh yang namanya sistem tubuh dia, tabiat dia, baik itu metabolisme terjadi, regenerasi sel terjadi, imunnya juga akan main. Dalam hal ini sel T sitotoksik makanin sel kanker enggak akan aktif kalau mode tubuhnya adalah stress respon. Gimana, Pak, supaya nggak stress respon itu? Shortcutnya cuma sholat tahajud. Jadi terapi pengobatannya itu utamanya sholat tahajud sama puasa. Nanti diselingi dengan bekam. Nutrisinya yang pelan-pelan dibangun. Kalau orangnya kurus, ya ditambah nutrisinya. Kalau orangnya gemuk, ya dikurangin tuh berat badannya. Gitu caranya. Cuma kan ketemu orang yang kayak gitu itu harus tata dulu pikirannya, bangun keyakinannya. Untuk nata pikirannya, gantikan persepsi bahwa yang namanya orang sakit kanker, apalagi kanker sakit kepala, kanker ada di kepala gitu ya, itu nggak semua orang dapat penyakit itu. Ini dirimu nih, seperti apa yang disampaikan Nabi, orang yang sakit itu ada 4 malaikat yang datang sebelum sakit. Malaikat ini diperintahkan ngambil tenaga, ngambil syahwatnya, ngambil nafsu makannya, dan yang terakhir diambil dosa-dosanya. Makanya orang yang sakit itu seperti doanya orang sakit itu seperti doanya para malaikat dijabah. Ini orang sakit lebih dekat, sangat dekat sama Allah. Sesungguhnya dirimu itu lagi disayang sama Allah. Ngomongin kata-kata itu nggak akan bisa, nggak akan masuk ke yang bersangkutan. Kalau Anda nggak tahu siapa orang ini, cara gaya komunikasinya gimana, kebutuhan emosionalnya seperti apa. Ini orang yang kayak gini, satu, kebutuhan emosionalnya nggak terpenuhi. Pengen diperhatiin, nggak pernah diperhatiin. Jangan-jangan nih,
tipe suaminya orang yang suka tunjuk-tunjuk, atau tipe suaminya orang yang diam aja, sehingga harusnya tugas suami sesuatu dalam rumah tangga suami yang tugasnya dominasi, akhirnya dia yang dominan. Bisa jadi begitu. Itu perhatiin itu. Jadi masukkan dulu orangnya ke relax respon. Pelajarannya sih sebenarnya nanti nih sebenarnya gitu. Dah, itu dulu. Saya mau ke Sidoarjo ini, Siap, terima kasih Pak Tri. Surabaya. Jadi kalau besok nanti kita live-nya di mana? Jadi gini ya, ini acuan teoritisnya belum selesai nih, ngomongin panas dingin lembab kering ini. Mudah-mudahan bisa difahami, murojaah berulang-ulang. Ingat, kalau Anda mau itu boleh gabung di grup Telegramnya, karena video ini nanti langsung diupload di Telegram, diulang-ulang. Jadi habis dari sini, tadi sudah disampaikan, ngomongin tentang penyakit kanker saja, itu Anda harus tahu orangnya, masuknya seperti apa. Anda nggak bisa treatment orang apapun, mau itu di terapi, maupun di nutrisi, maupun di obat herbal, kalau mode tubuhnya belum relax respon. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Insya Allah kita bertemu besok pagi kembali. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau masuk grup atau mau infak boleh langsung chat ke admin ya. Untuk infak tidak dibatasi berapa aja, nggak dibebani berapa aja. Oke? Stop recording. Izin keluar. Waalaikumsalam.